Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam konferensi pers sore tadi turut menanggapi operasi tangkap tangan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ia menyatakan mendukung tindakan KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Lantas bagaimana kondisi terkini dan kabar terbaru tentang operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel? Kami sudah terhubung dengan jurnalis TV One Kezia Butar-Butar yang saat ini sedang berada di gedung KPK. Silakan Kezia dengan laporannya. Selamat pagi Syahda dan juga pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau akrab dipanggil Noel pada Rabu malam kemarin 20 Agustus 2025. Immanuel Ebenezer atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini ditangkap oleh KPK karena diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Namun dari pihak KPK sendiri masih belum memberitahu berapa atau total duit atau uang yang diterima oleh mereka dari hasil pemerasan ini. Dalam OTT kemarin, penyidik KPK telah menyita barang bukti berupa kendaraan sejumlah 22 yakni 15 mobil dan 7 unit motor yang dimana barang sitaan ini kemarin Kamis siang kemarin sudah dipamerkan di depan halaman gedung KPK ini, yang dimana ada mobil Nissan GT-R, BMW, Hyundai Palisade, Pajero Sport hingga Jeep, yang dimana ini merupakan jika ditotal harganya cukup fantastis, dan juga ada motor sport Ducati hingga Vespa yang juga disita dari hasil pemeriksaan ini. Istana juga telah buka suara terkait OTT ini melalui Mensesnek Prasetyo Hadi, yang dimana menyebut Prabowo juga prihatin dalam kasus ini, yang dimana sudah berkali-kali diperingatkan untuk tidak melakukan korupsi, dan jika Immanuel Ebenezer terbukti terlibat dalam OTT ini maka posisinya akan segera digantikan. KPK menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan ini, termasuk diantaranya Immanuel Ebenezer, dan saat ini sudah diperiksa secara intensif di dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saat ini suasana di sekitar gedung KPK masih sepi, yang dimana statement dari KPK ataupun konferensi pers yang akan diberikan oleh KPK akan dijadwalkan pada Jumat siang ini, tepatnya setelah sholat Jumat. Kami masih menanti langkah lanjut dari KPK, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dan jika proses penyidikan menguatkan dugaan pemerasan, maka Immanuel Ebenezer akan menjadi pejabat eselon 1 yang tersangkut kasus korupsi dalam era pemerintahan saat ini. Dan sehingga saat ini kami masih menunggu bagaimana konferensi pers atau statement yang diberikan oleh KPK yang nantinya akan dijadwalkan pada Jumat siang nanti atau setelah sholat Jumat, bagaimana status dari Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya. Sementara demikian, Syahda, kembali ke studio. Kezia, apakah hingga kini ada informasi terbaru terkait penambahan barang bukti yang dikumpulkan oleh KPK?
Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh KPK masih dari hari Kamis yang kemarin sempat dipamerkan di depan Gedung Merah Putih ini, yakni ada 22 kendaraan, yakni 15 unit mobil dan 7 unit motor yang diantaranya adalah milik dari 10 orang yang sudah ditangkap dari operasi OTT ini. Sementara demikian. Terima kasih Kesha atas laporannya dari Gedung KPK. Selamat kembali bertugas.